Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Abelia dari kelas 6 semester 3. Saya akan review materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Haja Heni Nureni SMH dengan asisten dosen Dr. Moreni Riyandi SMH. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dalam rumusan pasal-pasalnya yang dapat disimpulkan adalah 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di mana perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti. 3. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Dari di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah nomor 1 karena menyangkut perbuatan, pengaturan atau perbarengan atau gabungan tindak pidana. Diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai pasal 71. 1. Perbarengan peraturan atau konkorus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau fortgeser handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konkorus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkorus idealis dan konkorus realis adalah bentuk konkorus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau fortgeser handling adalah bukan konkursus murni. Bentuk konkursus murni dibagi menjadi 2. 1. Perbarengan atau perbuatan adalah absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan, yaitu dalam pasal 63 ayat 1 KUHP. 2. Perbarengan perbuatan adalah kejahatan dengan kejahatan dengan pelanggaran dengan pelanggaran, yaitu dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Bentuk konkursus tidak murni, perbuatan berlanjut atau fortgeser. 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis, diatur dalam pasal 64 ayat 1 sampai dengan ayat 3 KUHP. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian lagi. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja atau pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutus pidana tersebut ditambah sepertiga, maka untuk perkara selanjutnya, hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dalam putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat tambah sepertiganya, vonis kedua dapat menjatuhkan pidana berterberat tambah sepertiganya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian yang rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersama dan sekaligus. Tetapi dalam praktek, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang A. Pemidanaan dalam tindak pidana, B. stelse atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.